Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Putri Oktavia dari BINUS Business Law. Di sini saya akan memaparkan sejarah perkembangan pengawasan lembaga keuangan dari Bapepam ke OJK. Bapepam merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang berfungsi membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam perkembangan Bapepam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, pengawasan di bidang pasar modal dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Peran Bapepam digantikan oleh OJK sebagai upaya reformasi di sektor keuangan yang independen dengan tugas serta fungsi dan wewenang pengaturan pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Bapepam. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang OJK disebutkan bahwa tujuan OJK adalah agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Pembentukan OJK juga sebagai upaya pemerintah menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Pembentukan tim OJK tahap pertama bertugas untuk membantu para Dewan Komisaris OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam pasar modal dan industri keuangan non-bank. Kemudian, pada tanggal 18 Maret 2013, telah dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisaris OJK dalam melaksanakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Lalu, pada tanggal 13 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalankan tugas dalam mengawasi kinerja perbankan. Hingga 1 Januari 2015, mulai meluaskan pengawasan ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Selanjutnya, visi OJK yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan misinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dan OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor peran sosial, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK terkait
khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain yang bisa saya sebutkan adalah sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, serta aktivitas di bidang jasa. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, serta pengujian kredit dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah serta anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan yang terakhir, serta pemeriksaan di dalam bank. Baik, sekian penjelasan materi sejarah Bab Pramuka OJK. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.